MAB sudah memiliki TKDN 43%. Sejauh mana Pak tingkat kandungan dalam negeri yang dimiliki oleh produk MAB saat ini membantu meredam dampak pelemahan rupiah saat ini, Pak? Oke, jadi kalau dilihat sebenarnya 43, sekian persen itu yang kita miliki itu di kendaraan bus, Mbak. Oke. Ya, memang setiap varian ini saya lakukan verifikasi ke Kementerian Perindustrian untuk dilihat berapa sih komponen lokal kita. Nah, memang kalau di bus ya itu beberapa komponen yang masih kita bisa beli di lokal, ya contoh bodi, ya itu masih kita bisa beli di lokal. Ya kita lihat so far sampai sejauh ini kalau untuk bodi ya material utamanya itu kan sebenarnya aluminium. Biar bagaimanapun pasti ada pengaruh juga, ada kenaikan harga. Ini kan bukan hanya di produk kita, tapi juga turunan yang lain akan berpengaruh. Ya, kita juga lihat di wiring. Tapi yang paling penting ya untuk ke depan, karena yang paling besar cost di kendaraan listrik adalah baterai, Mbak. Iya, oke. Kita berharap segera mungkin itu perusahaan-perusahaan yang dari China membuka paling tidak packing baterai di Indonesia supaya itu satu dampaknya ya, supaya kita lihat kita firm dari sisi cost-nya, karena itu kan pasti mereka akan pakai rupiah transaksi di sini. Yang kedua, menaikkan saya punya lokal konten komponen ya. Karena sebenarnya bobotnya paling tinggi soalnya, Mbak. Baterai itu ya, Pak iya. ya. Tapi ada kemungkinan nggak Pak MAB mungkin bekerja sama begitu ya dengan perusahaan China atau bahkan mungkin membangun atau membuat pabrik untuk baterai sendiri di Indonesia? Karena kan kalau bahan bakunya sendiri sebetulnya kita punya ya Pak ya, bahan bakunya. Kalau bahan baku, ini jadi gini Mbak, bahan baku di baterai yang untuk kendaraan komersil rata-rata adalah litium. Litium. Memang masih import juga. Oke. Yang di Indonesia ini kan yang untuk baterai NMC ya, pakai nikel. Tetapi kalau yang untuk di kendaraan komersial kebanyakan menggunakan baterai lithium ferrofosfat, di mana sel-selnya itu masih import sebenarnya. Kalau kita seandainya membuka baterai di Indonesia. Jadi lebih mungkin ke packing ya, packing baterai packing di Indonesia. Kita memang lagi bicara dengan beberapa pihak untuk ada kemungkinan sih Mbak. Tapi kembali lagi kita lihat juga volume penjualan kita, karena kan kalau kita buka sesuatu kan kita lihat jualannya bagaimana nih nanti. Ya, paling nggak dipakai sendiri berapa. Nah ini kan yang kita harapkan kita punya volume penjualan di MAB ini ke depan juga semakin meningkat karena orang pada shifting dari ICE ke electric vehicle. Nah, Pak Kelik, ada statement yang menarik dari Menteri SDM begitu ya, Pak Bahlil, yang mengatakan bahwa Juli mendatang sebentar lagi begitu akan ada pabrik baterai besar di Karawang. Tanggapan Anda seperti apa ini, Pak? Itu bagus banget. Ya. Saya tahu banget itu juga karena kan kita juga pakai tuh baterai. Ya, teman kita selama ini masih import. Ya. Kita berharap ya sesegera mungkin tuh mereka membuka pabrik di sini. Ya itu menurut kita ya dampaknya sangat positif lah. Dampaknya sangat positif. Tapi dengan adanya kabar tersebut begitu Pak, apakah dari MAB sendiri sudah oke, mungkin kita akan bisa nih switch ke pabrik ini begitu pembeliannya? Sangat bisa Mbak. Sangat bisa. Ya. Oke. Nah untuk situasi saat ini Pak, sempat nggak sih berdialog dengan pemerintah begitu terkait dengan situasi saat ini, pelemahan begitu, mungkin butuh support atau insentif begitu dari pemerintah? Sebenarnya gini Mbak ya, yang kita harapkan ya dari pemerintah itu adalah yang pasti yang pertama insentif. Ya. Di kendaraan listrik. Yang belum pernah dilakukan ini insentif bukan ke kendaraan komersil, karena kan MAB ini fokus di kendaraan komersial. Mbak. Ya. Belum pernah ada nih, ya seperti truk, padahal ini kan jumlahnya signifikan. Ya, itu pasti akan menaikkan minat, semakin nambah lagi minat orang untuk membeli switching ke kendaraan listrik. Yang kedua, yang kita harapkan dukungan dari pemerintah itu adalah pasti didorong dong ke lokal. Kita sudah lakukan investasi yang bukan sedikit nilainya untuk pabrikasi di Indonesia. Nah ini mestinya pemerintah mendorong misalnya ya pembelian paling nggak pengadaan di pemerintahan atau di BUMN, jangan import murni, tapi murni dari lokal begitu harus ya? dari ada yang mengandung semakin tinggi komponen TKDN semakin yang diutamakan, kurang lebih itu yang kita harapkan. Jadi yang paling terakhir ya kita dorong terus green finance Mbak. Ya, green finance ini terutama paling enggak Himbara lah. Bank pemerintah ini mensupport pembelian kendaraan listrik untuk
customer yang melakukan leasing dan sebagainya. Karena kan di Indonesia ini ya mungkin 99% orang membeli sesuatu masih menggunakan dari bank loan atau dari leasing. Oke, baik. Nah, Pak Klik, dengan pelemahan rupiah kita saat ini, apakah sempat terpikir begitu ya untuk MAB melakukan ekspor atau mungkin sudah ekspor sebetulnya? Kita lagi ada bicara dengan ada salah satu negara untuk itu ya. Oh, belum bisa bisik-bisik negara mana? Nanti kalau sudah tanda tangan resmi baru sih. Oke, benua mana nih Pak deh? Benua yang agak jauh lah dari Oh, Indonesia. agak jauh. Berarti bukan Asia ya, Pak ya? Bukan. Oke. Semoga lancar-lancar ekspornya ya, Pak ya. Baik. Kira-kira kapan Pak kita bisa mendengar kabarnya? Di tahun ini atau? Saya berharap tahun ini kita lagi close discussion sama mereka untuk finalin kontraknya. Oke, semoga lancar ya Pak ya. Makasih Pak. Oke, nah jika rupiah terus melemah dalam beberapa bulan ke depan Pak Klik, tapi sebetulnya kita sama-sama mengharapkan tidak terus melemah begitu ya. Tapi kalau memang ada pelemahan terus-menerus, tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri kendaraan listrik nasional ini sebetulnya apa Pak? Tantangannya untuk kendaraan listrik pasti pengaruh pasti ke minat orang. Karena kalau kita terus seperti ini, ujung-ujungnya harga jual naik. Pasti capex di customer kita juga naik. Itu jadi challenging utama menurut saya. Oke. Nah kalau untuk langkah strategis Pak, langkah strategis yang akan ditempuh oleh MAB untuk tetap kompetitif dan juga untuk berkelanjutan begitu ya, jika pelemahan rupiah berlanjut dalam jangka menengah hingga panjang ini apa Pak? Pasti yang pertama ya jelas kita memaintain cost secara efisien. Yang kedua ya tim sales kita terus bergerak ya untuk supaya semakin volume semakin banyak kan otomatis secara per unit cost kita mestinya bisa turun. Ya, itu yang kita harapkan begitu. Oke, nah di tengah tekanan nilai tukar Pak, apakah MAB begitu ya melihat peluang untuk mempercepat penggunaan komponen lokal lebih banyak Ya, begitu pasti. Pak? Ya, jadi ini kita juga mencari jalan ya untuk rantai pasoknya mana yang bisa kita cari dari sisi lokal, walaupun mungkin jumlahnya nggak signifikan. Ya kita berharap yang paling signifikan karena 40% cost saya kan datang dari baterai. Kendaraan listrik itu paling besar baterai. Ya kita berharap sesegera mungkin nih pabrik baterai di Indonesia bisa jalan.